Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Cak Dul. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya buat penonton saya yang muslim. Dan alhamdulillah saya juga masih diberikan kesehatan untuk berpuasa dan tetap bisa bersepeda di sore hari yang cerah ini. Nah, ngomong-ngomong soal bersepeda dan puasa ya, aduh ini nanjak teman-teman. Nah, di video ini saya akan goes sambil sharing, pokoknya sambil ngoceh, bikin video ngebahas tips-tips bersepeda di bulan puasa. Nah, ini nanjak ini, walaupun nggak tinggi tapi kalau di bulan puasa, nah ini ya jadinya lumayan. Nah, sebelumnya begini ya, pertanyaannya adalah, loh kenapa sih wong bulan puasa kok repot-repot bersepeda, di rumah tidur lah enak kan gitu kan. Mungkin pertanyaannya kan gitu. Sebetulnya saya juga rencananya bulan puasa ini mau vakum ya, nggak sepedaan gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya nggak bisa vakum 1 bulan nggak sepedaan itu. Saya merasa eman teman-teman. Nah, kenapa kok eman itu? Ya karena saya eman dengan hasil latihan, ya bukan latihan ya, hasil bersepeda selama ini. Dulu ya, saya sepeda jauh dikit itu udah nggak kuat. Bersepeda agak nanjak dikit udah gak kuat. Nah, sekarang berkat latihan tiap hari ya, walaupun ya nggak disebut latihan juga, pokoknya yang penting saya goes tiap hari gitu. Sekarang saya itu ya lumayan, dari powernya, dari endurance-nya ya lumayan lah. Maksudnya nggak yang ya masih pemula, masih amatir, tapi sudah oke lah ya. Ini berkat latihan, berkat bersepeda tiap hari di lintasan-lintasan yang pegunungan naik turun kayak gini. Ini rute saya hampir tiap hari nanjak-nanjak kayak gini. Nah, berkat latihan itu power saya juga sudah lumayan, endurance saya sudah bagus. Kalau saya vakum ya, itu pasti apa yang sudah saya capai itu pasti akan hilang. Ini nanjak kentut puasa dan saya sambil ngoceh. Aduh, bosek. Nanti kita lanjut di depan channel lagi. Nah, karena saya merasa eman ya, kalau misalnya vakum gitu, powernya hilang, kebugarannya hilang. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap bersepeda di bulan puasa ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke tips-tipsnya. Ini tips, terus pokoknya versi saya ya teman-teman ya, sambil ngegoes saya mau ngoceh pokoknya. Nah, ya gimana bang, memang sukanya ngoceh. Jadi ini tips milik saya sendiri, maksudnya yo ini saya tidak direncanakan gitu loh. Jadi ini video pokoknya saya goes sambil ngoceh gitu, ternyata muncul ide seperti ini, dan ini saya sesuaikan dengan kondisi saya pribadi. Tips yang pertama, oke, pastikan kalian itu kalau malam ya di bulan puasa itu tidurnya cukup. Memang agak aneh ya, biasanya kalau bulan puasa ini tidurnya ya kurang ya.
karena harus bangun pagi untuk sahur. Tapi tetap teman-teman, kalian harus tidur yang cukup. Kalaupun tidak bisa tidur selama seperti standar kedokteran, ya minimal tidur kalian itu berkualitas. Jangan sampai kalian kurang tidur ya. Kemudian tips nomor 2 dari saya itu adalah asupan nutrisi ke dalam tubuh. Ya namanya juga bulan puasa, asupan nutrisi itu hanya bisa 2 kali ya, pas sahur sama pas berbuka. Wah, ninja rek banter. Usahakan pas sahur teman-teman, nutrisi yang masuk itu tercukupi, mulai dari karbo, protein, itu dalam jumlah yang cukup. Ya memang ngomongnya tidak semudah melakukannya, soalnya yang namanya sahur ya, itu aktivitas paling menjengkelkan karena harus bangun pagi-pagi dan makan ya, tangi turu langsung mangan ya, kayak opor rasanya. Saya sendiri juga aras-arasen sahur itu paling gak enak, aras-arasen, tapi yo tetep lah, kan secara agama sendiri juga yaitu sunnah, bangun sahur itu kan bagus ya. Ono motor berisik sih, mesti mayune alon. Lho ya toh, motor agar suaranya banter ki mlayune alon. Ramu tuh kan, motor sih banter-banter ki malah rano suarane. Nah kemudian nutrisi berikutnya adalah ketika kalian berbuka ya. Nah ketika buka puasa itu ya kalian harus lihat makanannya. Secara agama kita disunahkan makan makanan yang manis. Nah itu sangat penting karena setelah seharian kita kosong ya perutnya, itu kita butuh asupan glukosa dan sukrosa. Nah itu tips yang kedua. Intinya soal nutrisi harus tercukupi. Boh, dia caranya terserah kalian ya. Bro, teman saya dia pasti lagi cari takjil. Ini sore-sore ya. Yang ketiga ya tipsnya ya. Siap gue. Nah yang ketiga mengenai waktu bersepeda. Ini ngomong-ngomong waktu bersepeda, kalau saya ya, saya itu ketika bukan bulan puasa ya, bulan-bulan biasa lah, bulan normal, saya bersepeda itu pagi hari jam 5:30, jam 5:15 gitu saya goes sekitar 1 jam ya. Kalau pas hari kerja ya, weekday. Kalau pas weekend bisa 3-4 jam saya. Nah hari kerja itu saya 1 jam, tapi itu saya lakukan tiap hari. Dan rute bersepeda saya juga tidak jauh kalau pas hari kerja ya, paling 15 kilo, 20 kilo. Deket ya, deket memang. Tapi rute saya 20 kilo itu rute pegunungan. Jadi yo 1 jam itu yo ya 1 jam itu ya. Kalau di flat mungkin 1 jam bisa lebih dari 20 kilo, tapi kalau di pegunungan ya susah. 1 jam paling dapatnya ya 20 kilo itu. Dan memang ya nggak bisa lama-lama bang. Hari kerja kan yo selak kerja, sedang balik mandi berangkat kerja. Sedangkan kalau bulan puasa kayak gini, saya sarankan ya kalian jangan goes pagi hari guys. Kenapa ya? Ya kalian tahu sendiri kalau pagi hari kalian goes itu pasti kan namanya goes ya haus lah ya, haus bukan main pasti itu. Setelah itu kalian akan menjalani hari-hari seharian dengan penuh ketersiksaan
dalam kehausan. Kalau kalian goes di pagi hari, saran saya goes itu sore hari. Nah seperti saya ini saya puasa juga, alhamdulillah masih kuat dan masih bersepeda. Saya goes sore hari ya, dan saya menggunakan manajemen waktu. Jadi begini, saya sebelumnya sudah merencanakan rute sepedaan saya. Kira-kira rute yang akan saya lalui ini berapa menit. Misalnya rute saya ini ya kurang lebih 1 jam. 1 jam aja cukup. Kemudian waktu berbuka puasa di tempat saya itu jam 6 kurang seperempat. Nah, karena saya goesnya 1 jam, maka saya mulai goes berangkat dari rumah itu setengah 5. Itu saya goes. Tujuannya supaya setengah 6 saya sudah sampai rumah. Ngerti nggak? Sampai rumah ya biasalah, mandi, persiapan segala macam, anggap saja 1/4 jam. Maghrib waktu berbuka, dia ada pelampiasan setelah ya apa itu? Ada pelampiasan setelah kalian goes. Kalian habiskan energi kalian sisa 1 hari itu di sore hari setengah 5 pol-polin kayak gini, tanjakan turunan wes sembarang. Habis itu kalian buka, bisa makan. Nah, mantep walaupun ya gue sore gini ada resikonya ya, secara traffic dia lebih rame ketimbang kalau pas pagi. Kemudian secara udara polusinya juga kalau trafficnya tinggi rame. Nah pasti udaranya tidak segar kalau pas kayak pagi gitu ya, tapi ora popo. Yang penting kan setelah goes bisa minum, daripada kalian goes pagi hari, goesnya 1 jam 2 jam, nah 10 jam tersiksa dalam kehausan, mati rakyat. Tips berikutnya yang keempat ya, namanya goes bersepeda di bulan puasa, kalian tidak boleh yang namanya jangan memaksakan diri. Jangan sekali-kali memaksakan diri, karena kita kan nggak tahu ya kondisi kita itu lagi seperti apa. Kalau misalnya goes di bulan puasa, jangan terlalu nekat ya, baik itu dari jarak, pemilihan rute, pastikan di kondisi itu kamu aman. Dalam kondisi puasa itu kalian bisa bersepeda dengan aman, kecuali kalian memang sudah terlatih untuk rute-rute kayak saya ini ya, rute pegunungan, karena rumah saya ini pegunungan, mau tidak mau. Sudah berapa tadi? 4 ya. Oh ini namanya tips dadaan, jadi tanpa direncanakan, pokoknya apa yang ada di kepala tak omongkan. Nah ini sambil kalian melihat suasana sore hari di kampung dekat daerah saya. Ini sekitar 15 kilo dari rumah. Nah ini masih perkampungan kayak gini, kiri kanan masih banyak pohon, pokoknya mantep lah. Nah tips terakhir ya dari saya di video kali ini tips yang baru saja muncul dan baru saja terjadi, jadi anget masih di kepala saya. Aduh basah. Di bulan puasa ini, yang namanya bulan puasa itu pasti biasanya banyak godaan atau ujian atau apalah semacamnya. Kalian harus bisa menahan diri alias menjaga kesabaran kalian. Ini baru saja terjadi tadi ya, sayangnya nggak terekam video ya.
Saya agak bentak orang ya. Pokoknya saya rada emosian. Tambah bulan puasa, perut lapar, tambah emosi. Hampir tiap goes kok bentak orang. Tadi saya sempat bentak orang karena nyebrang sembarangan gitu. Sudah deket dia jalan, pas saya masih di jauhan dia berhenti, seperti mau nungguin ngebiarin saya lewat. Begitu saya mendekat malah dia jalan. Wah ya tak pisui ya. Nah itu kalian tidak boleh kayak gitu. Kalian harus jaga kesabaran, apalagi bulan puasa ya. Astagfirullahaladzim. Nah di video kali ini sebetulnya ini video yang tidak boleh saya upload ya. Kenapa? Ya karena sepeda ini, kalian lihat, ini sepeda dengan style balap pakai drawbar. Tapi kalau kalian lihat shifternya, ini shifter MTB. Ayo loh, piye lo gawene lo. Nah ini sebetulnya ada di video yang lain, tapi videonya tuh belum saya upload. Yang saya upload malah video ini dulu ya, tips bersepeda di bulan puasa. Nah makanya buat kalian yang mau tahu tutorialnya, caranya, sudah saya buat step by step, termasuk rincian biayanya. Dan ini ngebangunnya saya versi sangat murah ya. Aduh, ngap-ngapan rek munggah kono kuwi mau. Kalian bisa tiru tips saya ini. Syaratnya ya kalian subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nanti kalau videonya publish kalian tidak ketinggalan. Gitu wong. Aduh, tambah ngap-ngapan soalnya saya ini pakai masker. Aduh. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Ini tips yang saya buat secara dadaan sambil gue santai kayak gini lah. Kalian enjoy aja, nikmatin aja. Jangan lupa ya subscribe channel saya. Saya akan banyak memberikan tips, tutorial dan sebagainya seputar dunia mobil, motor, dan sepeda. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.